Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Dapur Anak Kos. Untuk ke videonya, yuk jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Let's go. Nah guys, jadi hari ini aku mau buat martabak manis. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat channel YouTube Pugu Kristanto Kitchen. Ya, dari channel YouTube beliau aku banyak belajar berbagai jenis makanan. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung terigu. Di sini aku siapin 150 gram. Karena aku sendiri jadi aku buat sedikit aja. Dan ini ada susu cair ya, UHT. Aku nggak pakai air putih. Kalau kalian nggak ada susu cair, kalian bisa pakai air putih. Dan ini adalah gula pasir 3 sendok makan. Dan aku pakai telur satu, pakai vanili juga. Nanti vanilinya secukupnya aja, sedikit aja. Terus ada baking powder, baking soda ya, soda kue. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya nanti aku buat di kolom deskripsi aja. Dan ini adalah rasa pandan ya. Jadi nanti martabaknya itu kayak rasa pandan gitu. Pasta pandan sama itu tadi pewarna hijau. Terus ini ragi permipan, ragi. Nah, ini adalah keju cheddar. Nanti ini untuk toppingnya sama dengan meses seres. Nanti untuk toppingnya juga. Oh ya, nanti aku juga bakalan pakai jagung ya untuk toppingnya. Jadi jagungnya itu masih aku rebus. Dan sekarang kita langsung aja buat adonannya. Oke guys, let's go. Nah, sekarang aku bakalan masukin bahan-bahannya. Pertama telur, masukkan ke dalam tepung yang udah disediakan tadi. Terus masukkan juga gula pasir ya, ini 3 sendok makan. Dan masukkan sedikit demi sedikit susu cair. Jadi jangan langsung semua dimasukkan, sedikit-sedikit dulu. Dan sekarang aku mau tambahkan vanili. Ya, vanili ini opsional. Kalau kalian nggak punya vanili, nggak apa-apa nggak pakai vanili. Dan di sini aku tambahkan sedikit aja, seperti ini. Dan sekarang aku mau mengaduk sampai benar-benar rata. Oh ya, untuk raginya kalian juga bisa masukkan saat ini juga, tapi aku bakal masukin nanti ketika adonannya ini udah tercampur. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur rata ya. Jadi aku tambahkan susu lagi supaya nggak terlalu kental. Jadi adonannya ini cocoknya itu jangan terlalu kental, tapi jangan terlalu encer juga gitu. Jadi sedang gitu. Yang penting nanti waktu adonannya itu dimasukkan ke dalam teflon dia nggak terputus gitu, ngalir gitu. Nah, sekarang aku bakalan masukin ragi bubuknya. Ya, di sini aku pakai merek Permipan. Aku pakai kira-kira 1 sendok makan ya. Nah, segini. Jadi 1 sendok makan itu jangan munjung gitu, rata aja. Dan aku aduk kembali. Sekarang aku mau tambahkan pasta pandannya setengah sendok teh saja. Sama nanti pewarna hijaunya juga setengah sendok teh. Segini. Jadi kalau ini kan aku mau buat ini kan martabak pandan. Kalau kalian mau buat martabak biasa, jadi nggak perlu pakai pasta pandan ini. Untuk bahan-bahan yang lainnya itu sama, tambahannya hanya pasta pandan ini aja, sama pewarna hijau. Kemudian aku aduk kembali.
Dan ini udah tercampur rata ya semuanya. Jadi sebentar lagi aku mau tutup adonannya dan ditunggu sampai sekitar 30 menit. Nah, kalau kalian nggak punya ragi, sebenarnya juga bisa, tapi dia itu mengembangnya bakalan lebih lama gitu, sekitar 1 jaman gitu. Jadi kalau pakai ragi, nah itu bisa hanya 30 menit aja, adonannya itu udah mengembang gitu. Oke, ini udah selesai adonannya. Sekarang aku mau tutup pakai tisu ya. Aku nggak punya serbet, jadi aku tutup pakai tisu aja. Nah, ini aku bakalan tunggu sampai sekitar 30 menit. Nah, guys, sekarang udah 30 menit ya, aku buka dan kalian bisa lihat di situ ada gelembung-gelembung kecil ya. Itu tandanya adonannya berhasil. Terus aku mau tambahkan baking soda dan baking powder, masing-masing 1 sendok teh saja. Nah, segini aja. Terus yang ini juga sama. Soda kuenya 1 sendok teh. Oke, sekarang aku mau aduk kembali. Nah, jadi ini sebentar aja ya, karena kan udah tinggal mencampurkan baking soda dan baking powdernya aja. Kalau sudah kelihatan tercampur, bisa langsung lanjut ke pemanasan kompor. Nah, jadi ini aku udah selesai. Em, tinggal panasin kompor aja. Nah, sekarang aku udah hidupin kompor. Jangan lupa kalian nyalakan apinya ya, guys. Apinya itu kecil aja, jangan besar-besar. Dan ini aku lapisin sama loyang seng ya, biar katanya sih supaya dia nggak terlalu gosong gitu. Tapi kita coba aja. Karena ini aku baru pertama kali, jadi ya belum ada pengalaman. Kita ikutin aja youtuber-youtuber yang pendahulu ya, yang udah yang udah banyak pengalaman. Jadi aku di sini tuh banyak nonton dari videonya Pugo Kristanto Kitchen itu ya guys. Jadi dia itu banyak resep-resep untuk anak kos gitu. Jadi yang budgetnya itu tipis tapi bisa buat makanan gitu. Ini aku tambahkan margarin ya, merek Blue Band, untuk melapisin ininya adonannya nanti. Pastikan teflonnya itu benar-benar panas baru kalian bisa masukkan adonannya. Dan di sini adonannya aku buat 2 kali supaya nggak terlalu tebal. Takutnya kalau terlalu tebal itu bisa jadi bagian atasnya itu belum masak, tapi bagian bawahnya itu udah gosong gitu. Ya walaupun akhirnya ini martabak aku ini sedikit gosong ya. Karena aku nggak tahu, belum ada pengalaman. Jadi aku cek ini cuman 2 kali tadi. Terus 2 kali itu yang pertama itu belum gosong dan aku cek yang kedua kalinya itu udah gosong gitu. Dan menurut aku jadi loyangnya itu kan menghantarkan panas ya, merambatkan panas. Jadi semakin lama apinya nyala, maka semakin panas gitu. Jadi kalian harus sering-sering cek untuk melihat martabaknya itu udah matang atau belum gitu. Jadi apinya itu kecil aja ya. Nah guys, kalau martabaknya itu udah muncul gelembung-gelembung kecil gitu, lubang-lubang kecil,
Kalian bisa tambahkan gula pasir secukupnya. Secukupnya aja, karena kan tadi di adonan juga udah pakai gula pasir. Jadi ini untuk tambahan sedikit aja gitu biar manis. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka manis, takut diabetes, nggak usah dikasih gula lagi juga nggak apa-apa. Nah guys, aku udah selesai ngasih gula pasir dan sekarang aku mau tutup adonannya dengan alat seadanya. Jadi itu aku nggak punya penutup teflon, jadi aku buat piring aku lapisi sama handuk. Tapi ini handuk baru ya. Jadi memanfaatkan alat seadanya aja. Ini tuh keren banget sih guys. Mantap. Jadi anak kos itu harus bisa apa aja. Dan ini hasilnya guys, setelah 30 menit dan ternyata gosong. Jadi tadi tuh aku ngalamin hal-hal yang hampir kebakaran itu kos aku. Jadi tadi kan aku letakin loyangnya itu kan ke bawah ya, bagian atasnya itu ke bawah, bagian bawahnya itu ke atas gitu kan, terbalik. Nah jadi apinya itu kan nggak bisa keluar gitu kan. Jadi ketika loyangnya itu udah panas banget, apinya itu keluar dari bawah gitu, besar. Jadi aku kaget gitu, langsung aku matiin. Terus aku pindahkan bagian atasnya itu ke atas dan bawahnya itu bagian bawah. Jadi itu ada rongga di bawahnya untuk api keluar gitu kan, hawa panasnya itu. Nah, jadi setelah aku ini, jadi ini adonan kedua ya, gosong juga itu. Jadi apinya itu udah terlalu loyangnya itu udah terlalu panas gitu. Jadi semakin lama apinya dinyalain, semakin panas gitu. Jadi adonan pertama tadi itu yang aku buat loyangnya itu terbalik, eh, nggak terlalu gosong, tapi apinya itu keluar. Aku kaget, jadi langsung aku angkat aja. Tapi udah mateng sih. Dan ini adonan kedua, em, gosong tapi gimana ya? Dia tuh berongga gitu. Ya bisa dibilang ini berhasil. Hanya saja ini sedikit gosong gitu. Dan sekarang aku langsung aja taburin ininya, toppingnya ya. Ini aku pakai keju Kraft, keju cheddar ya, merek cheddar. Ya udahlah, itu jadikan pengalaman aja. Nah buat kalian, kalau mau buat martabak itu apinya itu usahakan kecil. Kalau mau pakai loyang, loyangnya jangan sekali-sekali dibalik, tetap aja biasa letak teflonnya itu di atasnya gitu. Dan harus sering-sering dicek supaya nggak gosong kayak yang aku buat ini. Oke, di sini udah aku tambahkan keju. Sekarang aku mau tambahkan meses. Maaf ya guys, ini tuh agak sedikit belepotan karena tadi tuh aku kaget, benar-benar kaget, apinya itu tiba-tiba keluar besar gitu. Jadi langsung aku matiin kompornya dan ini tuh jadi nggak tahu ini. Jadi pengalaman aja ya. Yang penting udah selesai, aku tambahkan topping semuanya. Aku pakai jagung juga ya, jagung yang udah aku rebus tadi. Secukupnya. Kalian bisa pakai topping apa aja sesuai selera kalian. Aku kebetulan suka sama martabak jagung, jadi aku pakai jagung aja. Oke guys, ini udah selesai ya, walaupun sedikit gosong. Ini nanti aku bakal makan habis karena ya buatan sendiri itu pasti lebih enak lah ya. Oh ya guys, di sini aku tambahkan susu kental manis lagi biar tambah manis, biar tambah cantik dan menggugah selera. Biar ini juga sih, biar rasa gosongnya itu nggak terlalu terasa. Oke, dan ini udah selesai guys.